Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dari kitab Imamat pasal 1 ayat 1 sampai yang kedua. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara yang terkasih dalam YouTube channel saya, Injil Kristus Official, pertama-tama saya mengajak saudara-saudara untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, puji syukur atas anugerah yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami hari ini semangat untuk menempuh masa pendidikan kami, menempuh masa kehidupan kami di dalam dunia ini, Bapa. Tuhan, kiranya apapun kesalahan kami dalam kehidupan ini, Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang Maha Pengampun, Tuhan yang Maha Penebus dalam kehidupan ini, Bapa. Saat ini saya mau menyampaikan firman Tuhan yang bertema hukum tentang persembahan. Kiranya kami mengerti akan setiap hukum atau perintah dalam salah satu persembahan kami di dalam ibadah, agar kami benar-benar mengerti tentang persembahan dalam gereja kami semuanya, Bapa. Terima kasih, Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, anak-anak muda dan saudara-saudara maupun bapak-bapak dan ibu-ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini firman Tuhan kita dari tertulis dalam kitab Imamat pasal 1 ayat 1 sampai yang kedua. Buka Alkitabnya, saudara-saudara, mari kita baca ayat yang pertama. Begini firman Tuhan dikatakan, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Ayat yang kedua, berfirmanlah Allah, berbicara kepada orang Israel, dan katakan kepada mereka, apabila seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tema firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini mengenai hukum tentang persembahan. Baik, saudara-saudara, Nabi Musa menegaskan dari kitab Imamat begini, sudah menjadi anggapan umum bahwa orang punya kecenderungan untuk membawa persembahan kepada Tuhan. Ada cahaya alam sendiri mengarahkan umat manusia untuk menghargai, menghormati segala penciptaan yang telah dilakukan oleh Tuhan dalam dunia ini dengan cara tertentu, dan memberikan salah satu penghormatan, penghargaan kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan Sang Penebus, Sang Penghukuman atau Sang Kudus dalam dunia ini. Agama Wahyu menganggap kepercayaan agama alamiah sebagai suatu pranata atau lembaga yang paling tua dan yang mula-mula. Jadi saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kejatuhan manusia kita bisa melihat dalam Kejadian pasal ketiga atau Kejadian pasal yang ke-6. Kita bisa melihat kejatuhan manusia ke dalam dosa itu mengarahkan manusia untuk memuliakan Allah dengan mempersembahkan korban. Artinya, itu tanda, itu teguran bagi setiap umat yang jatuh ke dalam dosa. Tetapi kita dapat mengarahkan umat itu kepada kemuliaan Allah dengan pemberitaan firman kepada mereka, atau mempersembahkan mereka kepada Yesus untuk ditabiskan, untuk dimuliakan kembali, disadarkan kembali akan kebenaran firman Tuhan. Secara tersirat ini berarti mereka mengakui bahwa mereka sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Terkadang kebanyakan orang Kristen tidak menyadari dan tidak mengakui mereka sebagai ciptaan mereka, Tuhan Yesus Kristus. Tetapi mereka justru tidak mengenal siapa Tuhan mereka. Penyebabnya adalah mereka tidak membaca kitab suci dan tidak mau mendengarkan dan tidak mau merenungkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan dimanapun mereka
mendengarkan atau melalui YouTube atau langsung secara onsite, mereka tidak menerima dalam kebenaran firman Tuhan. Justru seharusnya mereka harus menerima semuanya itu dari Allah. Dan sebagai orang berdosa, mereka telah kehilangan semuanya. Karena dosa kita sebagai umat manusia, kita tidak dapat mendapatkan kemuliaan itu dalam hidup kita. Semua itu hilang dengan sia-sia dalam hidup kita, saudara. Tetapi justru Tuhan mengatakan kepada kita adalah hati nurani kita sebagai umat pilihan Tuhan harus benar-benar yakin akan ketergantungan dan rasa bersalah akan rela datang di hadapan Tuhan. Dengan ribuan domba jantan ketentuan dibuat supaya manusia tidak memperturuti angan-angannya, tidak menjadi sia-sia kehayalan dan semua dan temuan-temuannya mengenai korban-korban persembahan mereka. Agar begini saudara, kalau kita sebagai umat manusia dan tidak memperturuti segala kesalahan kita, maka kita itu menjadi sia-sia, atau kita menjadi layak kalau kita tidak bergerutu atau tidak bersungut-sungut. Kalau kita bersungut-sungut, itu menjadi sia-sia semata. Itu semua akan persembahan kita dalam gereja. Begitu saudara. Apalagi amal ibadah kita di dalam gereja itu sia-sia. Karena apa? Karena kita selalu memperutu, mempersalahkan, mengada-ngada atau menggosip, atau istilahnya bersungut-sungut akan suatu keselamatan. Tidak ada katanya. Tuhan tidak menolong kami, Tuhan tidak membawa kepada kami kepada kehidupan kekal, kata orang-orang Kristen. Tanpa pertobatan ini, mereka justru menghakimi seorang hamba Tuhan, menghakimi seorang pelayan Tuhan, penginjil dalam kehidupan kita pada sekarang ini, saudara. Jangan sampai, ya saudara, kata Tuhan ini dalam kitab Musa ini, jangan sampai mereka berlagak mau memuliakan Tuhan. Maksudnya adalah kita jangan samakan diri kita sebagai kemuliaan Tuhan. Jangan seperti Tuhan kata dalam kitab Musa ini. Jangan sampai kita disamakan sama Tuhan. Kita justru menyadari atau menyadari diri kita itu sebagai manusia yang berdosa, manusia yang masih bercela akan kebinasaan, akan keselamatan. Hanya kita banyak kekurangan, saudara. Ya, padahal justru itu menghina Dia. Karena kenapa? Karena kita seperti Tuhan Yesus. Kita sebagai umat pilihan Allah, jangan samakan diri kita sebagai manusia yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus. Tetapi itu malah kita menghina Dia, kita tidak menghormati Dia. Justru kita paling sok bijak, paling sok kita pandai, atau paling sok kita dewasa dalam kerohanian kita. Justru itu kamu menghina Tuhan Yesus secara tidak langsung dalam hidup saudara, dan melakukan sesuatu yang tidak pantas bagi Dia. Maksudnya apa? Pertanyaan saya, apa yang tidak pantas yang kamu lakukan dalam hidup ini? Yang pertama, video bokep, terus mabuk-mabukan, free sex, pencabulan, penyembahan berhala. Itu yang sudah kamu lakukan dalam hidup kamu. Itu sesuatu yang tidak pantas yang kamu lakukan. Itu kamu matikan semua kemuliaan Tuhan. Maka Tuhan berkata, berjaga-jagalah sebab iblis akan mencuri kemuliaan itu dalam hidup kamu. Kalau hidup kamu saja tidak mempermuliakan, kamu paling sok menasihatin orang, tetapi itu justru tidak layak di mata Tuhan. Justru itu tidak pantas bagi Tuhan menerima kamu. Sebab kamu adalah orang-orang yang menyamakan diri kamu sebagai Tuhan. Oleh karena itu, segala sesuatu seharusnya diarahkan, dididik, diajarkan, supaya umat pilihan Tuhan, yaitu agama Kristen, harus melakukan dengan segala kepantasan dalam hidup mereka. Oleh suatu peraturan tertentu,
Kalau kita tidak ada peraturan dalam Indonesia ini atau di dalam pemerintah ini, kita tidak akan diarahkan kepada salah satu kebenaran atau kebaikan, kepositian dalam hidup kita. Positif maksudnya. Kalau tanpa peraturan, tanpa ada pengarahan pemerintah dalam hidup kita, kita nggak menjadi manusia. Tidak manusia menjadi bijak. Kita malah hura-hura, liberalisme, kebebasan yang ada. Kalau tidak ada peraturan. Kalau ada peraturan, justru itu kata Tuhan mengarahkan agar umat manusia dapat melakukan yang segala kepantasan yang di mata Tuhan. Kalau tidak ada peraturan, justru mereka akan mengarahkan kepada kebinasaan, dan mereka tidak pantas dilayak dalam kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara. Dengan demikian, korban persembahan yang kamu lakukan itu harus berarti sepenuhnya dalam hidup kamu. Karena apa? Karena kamu harus memiliki hati nurani yang baik, bersih, dan tangan kamu harus bersih dengan kemuliaan Tuhan. Baik sebagai korban perdamaian yang agung di dalam gereja, yang Kristus harus mempersembahkan dalam kegenapan waktu, maupun sebagai korban persembahan rohani dalam diri kita, untuk kita mengakui Allah sebagai Sang Juru Selamat, Sang Mesias dalam hidup kita, yang harus kita persembahkan oleh orang-orang percaya setiap harinya di dalam gereja, saudara. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga firman yang saya sampaikan menjadi kuat iman, menjadi kemuliaan dalam hidup saudara. Kesimpulan dari kitab Imamat yang saya sampaikan pada pagi hari ini adalah: jadilah manusia yang memiliki hati nurani yang benar-benar percaya kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Yang kedua, jangan menjadi manusia yang bebal dan tidak mau taat kepada kebenaran-kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan dalam dunia ini. Dan jangan menjadi sok bijak, jangan menjadi sok paling dia pintar, tetapi rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini.